Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus luar biasa bagi kita semua. Di mana keberadaan kita pada pagi hari ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Sangat luar biasa dalam hidup kita. Untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih, waktu yang Bapa beri bagi kita pagi hari ini, mari kita datang pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita datang meninggikan Dia, kita agungkan Dia, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja, yang layak terima pengagungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, ambil alih ibadah kami pagi hari ini. Roh Kudus, berkaryalah Engkau dengan sesuka-sukamu pagi hari ini. Roh Kudus, kami rindu lawatanmu Tuhan. Kami rindu rapanmu. Kami rindu hadiratmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah
Kami tidak bisa membalas semua kasih-Mu Tuhan. Kami hanya bisa membawa hidup kami Tuhan. Kami hanya bisa datang menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya bisa tinggikan Engkau Yesus. Pengagungan kami hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami hanya bisa mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami hanya bisa berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami ada sampai pada pagi hari ini semua karena kemurahan. Kami datang di tempat ini meninggikan Engkau Tuhan. Kami sanjung Engkau Raja di atas segala raja. Dan kami percaya Engkau hadir bagi kami pada pagi hari ini. Dari depan sampai di belakang sana Tuhan. Urapan-Mu mengalir dalam hidup kami. Kami akan bebas memuji menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah Allah Roh Kudus mengambil alih semuanya. Ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Ibadah kami adalah ibadah yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami buka ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan yang baik. Haleluya. Mari bebaskan roh kita pagi hari ini jemaat Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian dan pengagungan kita. Mari kita sama-sama katakan, aku jalan kebenaran. Dalam namanya ada keselamatan.
bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih karena pagi hari ini Tuhan, Engkau masih ada bersama-sama dengan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau penolong yang terbesar dalam hidup kami. Kau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian. Penolong yang selalu setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia. Haleluya Tuhan. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Haleluya. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan penolong yang selalu setia. Jemaat Tuhan, sekali lagi saja kita bangkit berdiri. Penolong yang selalu setia. Amin. Haleluya Tuhan. Memenuhi keperluan. Terima kasih Tuhan. Katakan Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Sekali lagi katakan, penolong yang selalu setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami tetap percaya kepada kekuatan sekaligus kedaulatan Tuhan. Dan kami yakin tidak ada yang berubah dari Tuhan. Mujizat-Mu, bahkan kesanggupan-Mu, kasih setiamu
tetap nyata bagi kami. Firman Allah adalah tuntunan bagi kami untuk menikmati semuanya. Sebab itu urapan mau jadi bagian kami, kebenaran yang merupakan isi hati Tuhan tersampaikan dan menyentuh kehidupan kami. Kami berpengalaman di dalam firman Allah. Kami mau dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus berkati kita, amin. Satu kebenaran yang akan kita renungkan bersama. Mari buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Perhatikan ayat yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Firman Allah berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, berangkat dari kebenaran ini ada satu tema yang akan membingkai kita dalam perenungan firman Allah. Mengasihi Tuhan yang sesungguhnya. Mengasihi Tuhan yang sesungguhnya. Ada dua gambaran orang percaya lewat Marta dan Maria. Dan ada memang banyak persamaan-persamaan. Persamaan-persamaannya itu yaitu sama-sama mengasihi Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama mau menerima Tuhan. Sama-sama pun disebut sebagai sahabat Allah. Sama-sama sebagai seorang yang percaya kepada Yesus. Tapi ternyata mereka memiliki beberapa perbedaan yang prinsip. Beberapa perbedaan yang betul-betul mendasar di dalam kekristenan. Nah, ini yang harus kita pelajari supaya kita pun bisa mengetahui walaupun kita orang Kristen, kita orang percaya, kira-kira kita ada di posisi yang mana. Kira-kira kita sama seperti Marta atau seperti Maria. Ada banyak kali Maria dan Marta ini dihotbahkan. Ada banyak lambang dan gambaran-gambaran yang dipetik dari Marta dan Maria. Tapi ada bahagian lagi akan kita pelajari hari ini. Pengembangan tentang cara pandang kita tentang Tuhan. Cara kita mengiring Tuhan. Cara kita mengasihi Tuhan. Versi Marta dan versi Maria. Dan kita harus tahu bahwa perbedaan-perbedaan yang saya ingin bagikan ini, itu pertama sangat mempengaruhi jalan hidup di dunia. Kira-kira kita selama ada di dunia, seperti apa kita menjalani hidup di dunia? Seperti apa kita akan mengarungi lautan gelombang-gelombang dunia yang harus kita jalani. Bahkan akan sangat menentukan apa kira-kira yang akan kita nikmati. Apa kira-kira yang akan kita dapatkan. Baik sekarang ini maupun pada masa kekekalan. Karena bagi kita itu berbeda-beda. Walaupun kita mungkin sebagai orang Kristen yang sama. Orang percaya, sama-sama percaya kepada Yesus. Sama-sama kita mendengarkan firman Allah. Sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi realitanya, sekali lagi realitanya, kenapa yang saya jalani berbeda dengan dia? Kenapa yang saya alami berbeda dengan yang sana? Memang benar pergumulan masing-masing itu berbeda sesuai dengan kesanggupan. Masing-masing punya proses, masing-masing punya cara Tuhan memurnikan. Tetapi ada kalanya proses yang kita alami lebih berat karena ulah kita. Proses yang harus kita jalani itu lebih berat
karena pilihan yang ada pada kita, bagaimana kita menjalani hidup kekristenan ini. Apakah sama seperti yang dialami Maria atau apa yang dialami oleh Marta? Dan tentu saja bukan hanya mempengaruhi yang sekarang ini, tapi ternyata bisa mempengaruhi kepada kekekalan. Seperti apa kita nanti? Apalagi hari-hari ini ada orang bilang so terlalu kalau kita tidak membenahi diri di masa corona semacam ini. Sudah terlalu kalau kita tidak banyak introspeksi diri. Saya kalau buka medsos hari-hari ini, beritanya semua berita yang sedikit mencekam. Peningkatan kasus corona. Bagaimana corona semakin mudah bermutasi dan menjangkiti orang lain. Sekarang di Makassar saja terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Kami seminggu di Makassar hampir tidak keluar-keluar di dalam rumah. Tidak boleh ada yang keluar. Kami cuma sedikit keluar, satu malam ikut acara. Harus rapid ulang. Jadi saya dalam kurun waktu 3-4 hari 2 kali rapid. Harus rapid ulang untuk bisa masuk. Karena ketika berjalan di kota Makassar pun ketemu dengan ambulans yang penuh dengan baju-baju astronot. Bahkan itu ternyata sementara terjadi perkembangan yang sangat pesat di hari-hari ini. Dan memang perlu satu pilihan cara kita hidup, seperti apa menjadi orang percaya, seperti apa jadi orang Kristen. Ada banyak peringatan-peringatan, ada banyak lonceng-lonceng kematian yang terjadi di mana-mana. Saya status tadi pagi, sebenarnya besok saya harus pelayanan di Sulawesi Tengah, di GPDI Tonipah. Sedikit berbatasan dengan kota Poso. Yang pada akhirnya memang kemarin dulu Ibu Gembala di sana meminta supaya boleh tolong pindahkan minggu depan lagi. Karena Bapak Gembala masih ada di rumah sakit di ICU. Tetapi tadi subuh Tuhan berkehendak lain. Ternyata Bapak Gembala dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Bahkan kalau kita lihat berita-berita, kematian. Tidak pandang siapapun. Dia statusnya seperti apapun. Bahkan banyak pendeta-pendeta yang berakhir hidupnya. Walaupun memang tidak semua ada corona. Tetapi kita bisa melihat bahwa kematian itu betul-betul selangkah dari hidup kita. Pembenahan diri sangat diperlukan hari-hari ini. Sebab itu kebenaran firman Allah yang disampaikan, bahkan setiap minggu saya sampaikan, ada banyak hal yang akan membuat kita bisa introspeksi diri, bisa koreksi diri, bisa membenahi diri. Puji Tuhan, kalau kita pun ada berkat khusus yang Tuhan siapkan. Tapi saya tidak mau jemaat GPD Bukit Hermon Taberano dinina bobokan dengan khotbah-khotbah tentang berkat, tentang perlindungan semata, tentang perjanjian-perjanjian Tuhan. Saya ingin katakan, kapan kita berbenah, perjanjian itu otomatis datang kepada kita. Sebab itu, hari ini pun kita akan berbicara tentang bagaimana mengasihi Tuhan yang sesungguhnya. Kalau ada gambaran, 2 gambaran tentang Marta dan Maria yang akan kita perdalam lagi. Sekarang perbedaan apa itu? Kalau tadi ada persamaan-persamaannya, sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama meresponi kehadiran Tuhan di rumah. Sama-sama percaya Tuhan, tapi ada perbedaan-perbedaan mendasar. Pertanyaan perbedaan apa? Yang pertama yaitu Tuhan mendapati perbedaan fokus. Sekali lagi, perbedaan fokus antara Maria dan Marta. Karena ternyata Marta terlalu fokus, lebih fokus dengan berbagai kesibukannya. Sekali lagi saya sampaikan seperti minggu lalu, jangan salah kita paham dengan apa yang saya sampaikan. Seolah-olah jangan sampai ada sebuah anjuran kita tidak fokus dengan pekerjaan, kita tidak serius dengan usaha, kita setengah-setengah di dalam mengelola sebuah hal yang Tuhan percayakan. Bukan itu maksudnya.
Tetapi yang dimaksudkan dengan terlalu fokus dengan kesibukan, yaitu yang membuat posisi Tuhan itu pada posisi yang sebenarnya itu bergeser karena kesibukan kita. Jangan sampai apalagi posisi Tuhan itu terabaikan. Karena kalau menurut Lukas pasal 14, ada 3 hal yang bisa membuat kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Ada 3 hal yang membuat kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Nah, 3 hal itu contohnya. Yang pertama dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-18. Lukas 14 ayat 18 bilang begini. Tentang perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Orang-orang yang mendapatkan undangan Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan, tetapi dengan dalih yang berbeda-beda. Ini yang saya katakan tadi, kita bisa kehilangan fokus, kita bisa tertipu dengan ini. Padahal maksud Tuhan supaya dengan apa yang kita dipercaya, dengan apa yang kita dapatkan, itu kita justru tambah mengasihi Tuhan, tambah concern tentang Tuhan kepada kita, bukan membuat Tuhan bergeser posisinya. Jadi ada 3 hal yang bisa membuat kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Yang pertama, kita terlalu fokus dengan pekerjaan. Sekali lagi bukan berarti kita setengah-setengah dengan pekerjaan, tapi jangan sampai kita mengabaikan Tuhan. Tanpa mempedulikan lagi undangan Tuhan, tanpa kita bisa menangkap lagi apa tujuan Tuhan, kita mendapatkan setiap pekerjaan itu, usaha itu, kepercayaan itu. Lukas 14 ayat 18 bilang begini. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Kita seringkali terlalu banyak lari. Memang budaya minta maaf itu bagus. Tetapi sekarang sudah beredar tentang budaya minta maaf juga, itu kurang baik. Karena kapan kita berpikir yang penting minta maaf, artinya terbersit di pikiran kita, boleh bikin salah, boleh sengaja untuk menyakiti, bisa sengaja untuk mencemarkan nama orang, bisa dengan sengaja untuk melukai hati seseorang. Asitoh nanti minta maaf, hati-hati. Jangan terperangkap dengan ini. Begitu juga dengan Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan, kata firman Allah. Maaf Tuhan, sorry Tuhan, kali ini saya memang menomor 2-kanmu. Dan itu terjadi berulang-ulang, karena kita terlalu fokus kepada apa yang sebenarnya Tuhan beri kepada kita. Mungkin hal-hal yang kita anggap memang ini tanggung jawab, memang ini pekerjaan berkat Tuhan, ini pemberian Tuhan. Tapi ingat sekali lagi, itu semua Tuhan beri untuk membuat kita tambah mengasihi Tuhan. Tapi jangan kehilangan waktu dengan Tuhan. Hari-hari ini waktu sangat berharga. Sekali lagi, hari-hari ini waktu sangat bernilai bagi kita. Betapa berharganya sedetik itu bagi kita, yang Tuhan beri bagi kita. Ada banyak di luar sana. Sekarang rumah sakit penuh. Ada seorang dokter di Makassar, teman dari bagian kami persekutuan, teman dokter. Dia pun dokter, tapi kehabisan ventilator. Tidak cukup ventilator di rumah sakit Makassar untuk seorang dokter. Penuh. Semua penuh. Dan betapa mereka sangat menghargai detik-detik yang mereka jalani bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang. Biar barangkali dia terisolasi, kemudian harus pakai video call, yang penting masih bisa bertatap-tatapan walaupun lewat HP. Karena menganggap, waduh, ini hidup ini ternyata memang berharga. Puji Tuhan kita ada di sini sehat-sehat. Kita tidak duga hidup ini, tidak pernah menyangka hidup ini seperti apa, besok dan sebentar.
Tetap fokus dengan Tuhan. Yang kedua, ada yang orang yang terlalu fokus dengan berkat sehingga lupa Tuhan. Ayat 19 dalam Lukas 14 ayat 19 bilang begini. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Lagi-lagi minta maaf. Kali ini puji Tuhan, saya diberkati dengan ini, saya bisa menikmati ini, saya bisa menikmati itu. Tapi pada akhirnya kita mengabaikan Tuhan. Kita lupa bahwa itu semua dari Sang Pemberi berkat. Dari Tuhan itu sendiri. Jadi seolah-olah berkat itu yang menghalangi kita dengan Sang Pemberi berkat. Berkat itu yang akhirnya menjadi batu sandungan. Padahal Tuhan mau berkat itu jadi batu loncatan bagi kita untuk tambah mengasihi Tuhan, tambah cinta Tuhan, tambah cari Tuhan. Amin. Bukan jadi sandungan, bukan jadi sesuatu penghalang, jadi tembok kita dengan Tuhan. Tuhan tidak suka. Yang ketiga, ayat 20, alasan yang ketiga tentang kita biasa kehilangan fokus dengan Tuhan. Ayat 20 dalam Lukas 14 ini. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Bagus memang. Keluarga adalah harta terindah dari Tuhan. Orang-orang terdekat adalah harta terindah dari Tuhan. Tapi sekali lagi saya ingin bagikan kepada kita, tidak ada dalam firman Allah, tapi saya bagikan, ajarkan kepada kita sama seperti apa yang menjadi prinsip saya tentang urut-urutan dari prioritas. Pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah pelayanan, dan yang selanjutnya dan selanjutnya. Tuhan adalah yang paling utama dan pertama. Tidak bisa ditukar oleh apapun. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai justru orang-orang terdekat di keliling kita justru yang mengikat kita, membuat kita tidak bebas untuk cari Tuhan. Tentukan sikapmu, putuskan sikapmu, tunjukkan prinsipmu, Tuhan di atas segala-galanya. Saya biasa kalau ke pasar, yang saya kagumi kepada saudara-saudara kita, ini kembali kepada poin yang kedua dan mungkin yang pertama ya. Pernah saya pergi pas mungkin jam 12 lewat, pas mereka lagi sholat apa gitu. Saya pergi kok warung di pasar itu terbuka, tapi tidak ada orang. Mau beli, tapi tidak ada jawaban. Terdengar suara dari sebelah. Kenapa kita tidak lebih dari mereka? Untuk dengan Tuhan adalah sesuatu yang sensitif bagi kita. Tadi malam pun ternyata ada yang manggil-manggil lewat handphone. Tapi kami lagi doa semalam. Nanti sesudah itu saya katakan minta maaf. Tadi kami lagi doa. Bukan mau sombong, oh kami ini doa, tidak. Untuk juga umumkan kepada orang, jam segitu kami lagi dengan Tuhan. Kalaupun kita sementara ibadah begini, pas mau cari mana ini, gereja mereka tahu, oh iyo di. Karena memang kita identitasnya ini. Maria justru tetap fokus dengan Tuhan. Itu berbeda dengan Marta. Maria tetap fokus dengan Tuhan, ditunjukkan dengan dia selalu dekat dengan Tuhan. Ketika Yesus mampir ke rumahnya, dia tidak kemana-mana, tapi dia ada di dekat Yesus dan merindukan ada perkataan-perkataan dari Tuhan yang terucapkan. Dia lapar dan haus, dia ingin tangkap semuanya. Ada beberapa contoh dalam Alkitab. Orang-orang yang sangat sibuk tapi tetap fokus dengan Tuhan. Contohnya Raja Uzia. Siapa bilang raja tidak sibuk? Raja sibuk sekali. 2 Tawarik 26 ayat 5 bilang begini. 2 Tawarik 26
kemudian ayatnya yang kelima. 2 Tawarik 26, kemudian perhatikan ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Ini tentang Ini tentang Uzia. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Perhatikan. Kejayaan dari Raja Uzia karena dia terlebih memprioritaskan cari Tuhan. Raja dalam kesibukan yang luar biasa, melayani rakyat, melayani berbagai macam urusan kenegaraan, urusan kerajaan. Tapi dia tetap mencari Tuhan, dan ini kuncinya, semuanya Tuhan buat berhasil. Siapa lagi? Sama dengan Raja Hizkia. Coba ke 2 Tawarik 31 ayat 21. 2 Tawarik 31 ayat yang ke-21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Ini Hizkia, raja bola ya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Perhatikan yang terakhir. Sehingga segala usahanya berhasil. Ini kunci. Silakan kita mungkin mengikuti kursus, mengikuti seminar-seminar keberhasilan. Bagaimana trik usaha berhasil, bagaimana supaya tanggung jawab kita maksimal, bagaimana supaya semuanya sukses, mendapatkan hasil yang gemilang. Ingat sebagai orang Kristen, kuncinya adalah Tuhan. Kuncinya adalah Tuhan. Fokus dengan Tuhan. Jangan kehilangan fokus. Kalau engkau berkata mengasihi Tuhan, tapi kita kehilangan fokus, kita bukan seperti Maria, tapi seperti Marta. Yang kedua, perbedaan yang kedua yang Tuhan dapatkan antara Maria dan Marta, yaitu ternyata tingkat hubungan mereka dengan Yesus itu berbeda. Karena saya ingin katakan begini, biar mungkin kita satu jemaat, satu pelayanan, sama-sama mengiring Tuhan, di tahun yang sama jadi orang Kristen, tapi bisa membuat tingkat hubungan kita dengan Tuhan itu berbeda. Bergantung bagaimana kita memperlakukan Yesus dalam hati. Ingat, minggu lalu saya berikan ilustrasi tentang batu dan spons. Sama-sama kita tenggelamkan di air. Spons kita tenggelamkan di air, batu kita tenggelamkan di air. Tetapi ketika kita mengangkat dua benda ini antara spons dengan batu, dia punya kandungan air yang berbeda. Sama-sama tenggelam, sama-sama ada di dalam air, tetapi spons mampu menyerap air sebanyak-banyaknya. Kita bukan jadi orang Kristen yang ada dalam Tuhan, tapi berharap Tuhan ada di dalam kita. Karena Kristen oke, boleh sama, pengikut Tuhan boleh sama, satu tim pelayanan boleh sama, tapi berbeda tentang kita memperlakukan Tuhan, maka berbeda pula pandangan Tuhan terhadap kita. Ingat, hari-hari ini Tuhan sementara menilai. Saya khotbahkan 2 minggu lalu, bukan harinya lagi kemudian kita harus terus-menerus dicari Tuhan. Ada saatnya engkau sebagai domba yang hilang. Sekali lagi, ada saatnya engkau sebagai domba yang hilang. Harus cari. Bahkan tinggalkan 99, harus cari. Tapi dikala Tuhan sudah melihat engkau sebagai anak yang hilang, Tuhan tidak perlu cari. Kau harus balik sendiri. Tidak perlu dicari. Kalau kita tidak kembali, itu terserah kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Marta memperlakukan Yesus seperti tamu. Bahkan dia sibuk sekali. Oh, terlalu sibuk. Sibuk melayani. Terlihat berbagai sibuk dalam tanggung jawab kepengurusan. Sebagai aktivis gereja, suka melakukan pelayanan. Waduh, terdengar baik, kelihatan baik.
Tetapi tanpa dengan keintiman, tanpa ada keintiman, saya tangkap bahasanya Benihin. Kenapa Tuhan? Kenapa dia beberapa saat vakum dalam pelayanan? Memang beredar ada berita-berita tidak bagus didengar, tetapi sebenarnya bukan itu. Tetapi jauh-jauh sebelumnya dia ungkapkan, dia masa penenangan diri dengan Tuhan. Karena dalam satu penglihatan, dia diangkat ke sorga, tapi di pintu sorga dia ditolak. Sampai dia bertanya, saya ini pendeta terkenal di dunia ini, siapa yang tidak kenal Benihin? Tapi malaikat bilang, sorga tidak mengenal engkau. Dia tanya, ada apa? Kenapa? Karena kau terlalu sibuk melayani, sedang kau abaikan keintiman dengan Tuhan. Dia tidak ada waktu lagi untuk dekat dengan Tuhan, untuk bersengkerama dengan Tuhan, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam doa. Karisma masih bisa luar biasa. Sekali lagi, karisma masih seperti luar biasa. Tapi tanpa keintiman, pasti lama-kelamaan kita bisa habis, hancur. Maria perlakukan Yesus bagaikan tuan rumah. Bahkan dia duduk dekat kaki Yesus. Maria justru mendapatkan ketenangan. Dia dapat ketenangan. Dia menikmati pertemuan itu. Dia puas dengan keintiman itu. Dan memang benar Mazmur 62 ayat 2 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat dengan Tuhan kita tenang. Cara kita disebut mengasihi Tuhan, yaitu tetap bagaimana kita memperlakukan Tuhan dalam hidup kita. Engkau mungkin pelayan Tuhan, tapi seperti apa kita memperlakukan Tuhan dalam hidup kita? Yang ketiga, yang terakhir, Maria dan Marta akhirnya berbeda dalam menyikapi situasi. Itu yang saya katakan tadi. Hubungan kita dengan Tuhan, siapa kita dengan Tuhan, sangat menentukan sikap kita meresponi apapun kejadian di sekitar kita. Marta terlalu terpengaruh dengan situasi. Terlalu terpengaruh, bahkan terintimidasi dengan kondisi, sehingga justru membuat dia susah. Dia khawatir dengan berbagai macam perkara. Yang sebenarnya bagi orang Kristen, setiap situasi pasti ada berkatnya. Setiap situasi pasti ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Kita tidak menangkap momen itu. Kenapa? Karena cara kita memandang Tuhan yang berbeda. Yang kita lihat, berkat pun kita lihat sebagai masalah. Apalagi itu sebuah masalah. Marta terlalu sibuk. Dia abaikan Tuhan yang ada dalam rumahnya. Dia abaikan Tuhan yang sebenarnya sangat berkesempatan untuk dia berdialog dengan Tuhan. Dia terlalu sibuk dengan segala sesuatu. Bahkan Alkitab katakan dia bekerja keras untuk melakukan semuanya. Dengan situasi yang tidak terkendali dalam pikirannya, dia mudah cemburu. Dia cemburu dengan Maria. Dia sakit hati dengan Maria. Keluar persungutan, Tuhan, kenapa engkau biarkan aku bekerja sendiri? Kenapa kau tidak suruh saudaraku itu yang mulai main tunjuk? Itu. Kenapa dia bisa begitu kemudian saya tidak? Kenapa dia bisa begini? Kenapa dia dapat ini? Kenapa dia dapat kepercayaan ini? Kenapa dia begitu? Karena kita salah menyikapi situasi. Akhirnya terjadi persungutan. Yang terjadi adalah protes. Komplain sama Tuhan. Komplain. Hidup kita penuh dengan protes dan komplain. Ingat, jalani proses dengan segenap hati. Tidak perlu protes karena semua atas izin Tuhan. Amin. Seringkali ada banyak hal yang tidak kita inginkan terjadi karena diawali dengan pilihan yang salah dalam keputusan kita. Keputusan kita bersikap, keputusan kita berpikir, keputusan kita berkata-kata dan sebagainya. Itu sangat menentukan
apa yang akan kita jalani? Maria justru mendapatkan yang terbaik, yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan. Maria kok tenang-tenang saja dengan Tuhan. Bahkan dia mendapatkan pengakuan dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat, yang penting kita dengan Tuhan. Apapun kata orang, fokus saja dengan Tuhan. Amin. Apapun kata orang, saya ingin katakan kepada jemaat, kita yang sementara bergerak maju, kita yang sementara menumbuhkan iman dan ketaatan kita dengan Tuhan, jangan dibilang semua itu bebas hambatan. Ada banyak tantangan, bahkan apalagi kita berpegang teguh kepada kepercayaan, kita terus berpegang teguh kepada komitmen dengan Tuhan. Siapa bilang tidak ada yang bisa menghasut? Siapa bilang yang tidak ada yang bisa untuk menghancurkan? Siapa bilang tidak ada yang bisa menghalangi? Tetap akan ada. Tetapi sekali lagi, jangan khawatir. Tenang dan tidaknya hidup kita bukan ditentukan oleh seberapa besar masalah, tapi seberapa besar kedekatan kita dengan Tuhan. Mendekap saja dengan Tuhan. Karena Alkitab katakan Maria sudah dapatkan yang terbaik. Ada pengakuan dari sorga. Silakan engkau tidak diakui dunia. Silakan banyak orang barangkali mencemooh kita. Banyak melihat kekurangan kita. Banyak melihat keterbatasan kita. Banyak mungkin justru mengumbar-umbar semua apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita. Terus fokus dengan Tuhan. Yang penting dalam jalan hidupmu bukan pengakuan orang lain, bukan pengakuan dunia, tapi pengakuan Tuhan. Kalau Tuhan yang akui, Dia yang menentukan jalan kita. Terus melangkah dengan Tuhan. Saya yakin kalau kita mengasihi Tuhan sama seperti Maria mengasihi, kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Ada janji ketenangan. Bahkan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tanpa kita sadari. Kita tidak perlu mungkin berkata, aku ingin menyenangkanmu. Tapi hidup yang sama seperti Maria, jelas-jelas sudah sangat menyenangkan hati Tuhan. Nantikan apa yang Tuhan janjikan. Saya percaya itu nyata bagi kita. Bahkan ketika kita akan berpindah di tahun 2021. Yang kita tidak tahu ada apa lagi dengan 2021. Tapi percaya. Dengan Tuhan kita aman. Dengan Tuhan kita tenang. Tutup Alkitab kita masing-masing. Tutup Alkitab kita dan mari kita berdiri. Hadap Tuhan dengan hati yang terbuka. Katakan Tuhan terima kasih. Kalau ini merupakan introspeksi. Terima kasih kalau ini merupakan teguran. Terima kasih kalau ini membuat saya bisa berbenah. Karena tidak ada kata terlambat bagi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Ketika Tuhan masih mau mengungkapkan isi hatinya, berarti memang Dia benar-benar mengasihi kita. Dia memilih kita untuk tidak terhilang dari rancangan dan setiap kehendaknya. Ungkapkan dengan hati yang sungguh, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cerah bagai emas murni.
dengan Bapa, Tuhan bentuk dengan Yesus Tuhan. Iya Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan Ku serahkan. Ini dalam hadirat Tuhan. Saya yakin Tuhan bersama dengan kita. Izinkan Roh Kudus menyelidiki hati dan pikiran kita. Terbuka dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Bentuk aku Tuhan. Aku mau berbenah. Sama-sama katakan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu sekali lagi. Oh, hanya itu kerinduan. Sembah Tuhan. Beberapa saat, mari kita lihat hidup kita. Beberapa saat, panggil nama Tuhan. Tahun ini, Tuhan berkhotbah lewat corona. Tahun ini, Tuhan memanggilmu lewat corona. Tahun ini, Tuhan mengingatkan engkau dengan wabah. Memang ada perjanjian perlindungan, tapi Tuhan bilang, berbenah, berbenah, berbenah. Jesus. Glory, glory, glory. Glory bagi nama-Mu. Ya Yesus, segala kemuliaan bagi-Mu. Sembah. Biarlah matakan ya ralalalalalalala. Kiaralalalalalalala ya. Kiadadadalala ya sikarala. Tanya dalam diri kita, seperti apa kita melihat Tuhan? Seperti apa kasih kita dengan Tuhan? Yesus, 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 Yesus. Kinayatakan ya sikarala. Kiaralamatakan ya sikarala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh. Terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat, engkau yang punya komitmen untuk mengasihi Tuhan sama seperti Maria mengasihi. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, kau lihat tangan-tangan yang terbuka. Tangan-tangan yang berkomitmen. Tangan-tangan yang mau berbenah di hari-hari ini, bahkan di tahun ini.
Masuklah Engkau Tuhan. Masuklah. Sungguh-sungguh masuk dalam diri kami. Kami seperti Kristen Spons yang dimana Engkau pun menguasai kami sedalam-dalamnya. Bahkan di relung hati kami yang paling dalam Engkau ada. Kuatkan setiap kami, setiap pribadi yang mau membuka hati. Pegang tangan kami dan jangan lepaskan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan pernah biarkan kami Tuhan. Kami butuh Engkau. Engkau segala-galanya. Engkau segala-galanya. Sebab Engkau yang terutama. Engkau yang utama dan yang pertama. Ampuni kami selama ini yang mengabaikan-Mu. Ampuni kami selama ini yang menggeser posisi-Mu dari yang sebenarnya. Ampuni kami Tuhan yang seringkali melupakan-Mu. Terus berkati semua jemaat yang hadir saat ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami diubahkan oleh Tuhan. Kami diubahkan, dibaharui oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Tanamkan, meteraikan. Jadi pedoman bagi kami melangkah sekaligus berbenah di hari-hari yang sulit seperti ini. Makasih. Selanjutnya kami akan meletakkan korban persembahan. Kami akan mengembalikan milik-Mu. Kami percaya semua yang kami lakukan dengan iman dan sukacita. Kami menikmati berkat perjanjian Tuhan. Kami lakukan semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita semua. Penyampaian tetap Rabu saya akan tetap membagikan panduan doa bagi kita yang mengambil bahagian membangun mesbah doa di dalam keluarga kita masing-masing. Perkuat doa di hari-hari ini. Dan menghadapi Natal apatah lagi kita tetap waspada, berjaga-jaga. Sekali lagi, jangan kendor. Karena sekali lagi, saya ingin bagikan, kita memang berbeda untuk tahun ini. Jadi kita tidak usah gelisah dengan banyak perbedaan-perbedaan. Banyak perubahan-perubahan drastis yang kita alami. Banyak kebijakan-kebijakan yang harus kita tempuh. Yang penting kebijakan yang tidak menyalahi firman. Contohnya kita biasa ibadah waktu lalu harus online. Sekarang kita ibadah pun duduknya berjauhan. Bahkan beberapa banyak kebijakan-kebijakan. Bahkan pasca waktu lalu pun kita tidak gereja di dalam gedung gereja. Jadi memang ada banyak perubahan. Kalaupun ada banyak perbedaan-perbedaan seperti biasa, maklumi saja. Kita berdoa tahun depan kembali seperti biasa. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya ingin bagikan begini. Setelah beberapa pertimbangan, untuk Natal kita, kita tetap laksanakan di jam 6 sore. Sekali lagi kita laksanakan jam 6 sore. Saya sarankan bagi kita yang ada katakanlah open house, mungkin bisa dari pagi kan kita tidak kegiatan, mungkin sampai siang atau menjelang sore kita bisa open, kemudian kita bersatu di jam 6 sore di tempat ini untuk kita ibadah bersama. Dan saya sarankan juga, sebenarnya cuma saran, terserah kita. Jangan kalau tamunya belum jelas, jangan dulu sembarang open house. Saya sarankan, karena kita tidak tahu hari-hari ini, kita tidak tahu. Jangan, kalau cuma sekedar tahu-tahu keluarga itu pun, karena tahu-tahu dia ada di sini Ji dan seperti apa. Kalau orang bilang baku tahu Ji kita, karena kalau baku tahu, oh dia dari sini, oh dia, jadi kita bisa tahu gitu. Tapi kalau kita tidak jelas open house kemudian sembarang, karena sekali lagi klaster terbesar sekarang klaster keluarga. Satu yang kena, anak yang kena, papa kena, mama kena, dan sebagainya. Sekarang lagi semuanya lagi ada. Saya suka yang ada motoh di pas ada penukaran uang Latundrung situ di jalan masuk jalan penghibur dari Bundaran, tertulis di situ 3 hal yang sangat menentukan. Pertama, iman. Kedua, aman. Aman artinya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kemudian di berikutnya imun.
Jadi iman, aman, imun. Jadi kita semua sikapi dengan bijaksana untuk hal ini. Sebab itu saya harap hari Jumat jam 6 sore kita perjamuan kasih dan sekaligus kita ada ibadah Natal. Kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Jaraknya tetap seperti ini. Mungkin akan ada di luar sedikit. Sebab itu saya akan minta kepada bapak-bapak, kita sambung tenda, cuma khusus sambung tenda untuk taruh tempat makanan. Kita maksimalkan ruangan ini untuk beribadah. Dan silakan ada mau nyanyian dari bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu tampil. Tapi kita ji. Sekali lagi kita ji. Kita semarakkan kelahiran Tuhan Yesus dengan katakanlah kita bersuka cita mengucap syukur jemaat GPD Ibu Kita Montabarano. Jadi saya kira itu yang saya ingin bagikan kepada jemaat Tuhan, dan makanan yang kita kelola apa adanya yang ada di rumah. Sekali lagi apa adanya yang ada di rumah. Kecuali ada beberapa jemaat yang katakanlah kongsi-kongsian 2 keluarga, 3 keluarga, 1 menu, silakan. Tetapi saya lemparkan saja kepada masing-masing kita, silakan bawa apa yang ada di rumah, tidak usah memaksakan diri. Ada undangan di sini. Ya, walaupun namaku ini sudah jauh dari, ya, ini kayak nama bukan nama marga, ini nama kue ini. Pendeta Ricky Pukis, bukan main. Memang selalu saya punya nama ini selalu di utak-atik. Ada pungus, pungkis, pukis. Saya pikir ini, apakah ini nama terlalu riskan untuk disalah ucapkan. Ya, ada untuk pernikahan nanti. Oh rupanya ini bukan, di jemaat ya, di jemaat. Adelina Marinda Tobing SH dan Haryanto Paryambo SH. Ya, langsung saja saya sebutkan tempat resepsi untuk tanggal 23 Desember 2020. Belum sibuk bikin kue gitu toh. Pokoknya ketahuan sih kalau sudah jemaat bikin kue, pasti di pastori ada. Ya, 4:30 sore sampai selesai. 4:30 sore sampai selesai Jalan Danau Tondano nomor 4 Bawandula. Jadi jam 4:30 sore jam 14.30 Jalan Danau Tondano nomor 4 Bawandula. Jadi saya kira itu yang perlu disampaikan kepada jemaat Tuhan. Kita doakan terus buat Mama Richard yang masih dalam keadaan sakit. Ya, masih sakit ya. Kita doakan supaya Tuhan menyembuhkan. Jadi saya kira itu saja yang perlu disampaikan kepada semua jemaat Tuhan. Ada informasi anak-anak sekolah minggu sebentar latihan nyanyi di gereja. Nanti akan ada yang jemput. Nanti ada kendaraan yang jemput anak-anak sekolah minggu yang akan latihan sebentar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya jemput, kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah raya hari ini. Bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibadah raya yang diberkati Tuhan.
Ibadah Terima raya kasih. yang mengandung janji. Amin. Karena kami yakin kami di sini sudah mendapatkan pembelaan Tuhan. Amin. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang butuh jalan keluar sudah diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Dan kami percaya kami semua pulang dengan kepuasan dari Tuhan. Kami doakan secara khusus kepada mereka yang Tuhan telah tambahkan usianya. Kami doakan buat Ibu Sauli Sitomorang yang berhari ulang tahun, Saudari Devianti yang berhari ulang tahun, Saudara Nino Christian yang berhari ulang tahun. Mungkin kekasih-kekasih yang lain yang tidak kami sebutkan dari mimbar ini. Dari tempat ini kami berdoa, kami minta di dalam nama Yesus. Tuhan yang akan memberikan selalu kekuatan, bahkan berkat-berkat di hari ulang tahunnya, untuk mereka selalu sehat, kuat, dan diberkati dalam semua tanggung jawab yang berbeda-beda. Mereka akan menghargai waktu, menghargai usia yang Tuhan beri untuk melakukan semuanya bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Kami katakan segala penyakit dan semua yang tidak diinginkan kami tolak, katakan hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami terus doakan buat Ibu Priska yang dalam keadaan sakit. Dari tempat ini kami jemaat bersatu hati dan kami panggil namamu, kami minta di dalam nama Yesus. Bilur-bilurmu sudah menyembuhkan, mengangkat penyakit dan kelemahan. Dan kami yakin Ibu Priska sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami doakan pula, kami percaya rezeki yang di Makassar dalam lanjutan pendidikan dan pekerjaannya, ketika dia sukses dalam pembelaan-pembelaan Tuhan sebelumnya, maka selanjutnya di dalam apapun jenjang yang akan dia jalani, Tuhan tolong buat semuanya lancar. Kami katakan itu terjadi dalam nama Yesus. Tuhan lindungi dan jagai, bahkan berhadapan dengan risiko-risiko pekerjaan, dengan orang-orang yang terjangkiti COVID-19, kami yakin dia tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dan kami percaya dan kami yakini bahwa sepanjang minggu yang kami hadapi, Tuhan yang akan membela dan menyertai kami. Semua apapun yang kami tekuni dan tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kami maksimalkan semuanya karena Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik keluarga-keluarga kami yang bekerja, yang menuntut ilmu yang jauh dari kami, yang di luar daerah, kami percaya Tuhan pun menjangkau mereka di sana, memberkati mereka di sana, sama seperti Tuhan memberkati dan melindungi kami di sini. Terima kasih menjelang untuk perayaan Natal nanti tanggal 25 Desember. Engkau terus satukan hati kami untuk kami selalu menikmati Tuhan. Kami percaya dan kami yakini kami akan banyak berpengalaman dengan Tuhan dalam kebersamaan. Dan nama Tuhan disanjung tinggi di tempat ini, di gereja ini. Ada nama Tuhan dimuliakan dan diagung-agungkan. Terima kasih Bapa. Semua hal yang tidak diinginkan dari kuasa kegelapan, roh jahat di udara, penghulu setan, orang-orang kuat, orang berilmu, santet, hipnotis, kecelakaan, marabaya, musibah, sakit, penyakit dan kelemahan-kelemahan apapun, virus corona sekalipun, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berkati bangsa ini di dunia ini dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Virus corona yang sementara melanda, hanya belas kasihan dari Tuhan yang bisa meredahkan. Sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu nyata bagi kami, bahkan termasuk di daerah kami. Biar tidak ada pertambahan kasus lagi. Orang-orang yang sakit itu disembuhkan. Para medis, semua tenaga kesehatan dilindungi. Para pejabat-pejabat pemerintah yang selalu untuk berinteraksi dengan para masyarakat, kami percaya semua terproteksi. Bahkan kami semua tetap dijagai, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan jemaat yang diberkati Tuhan, tadakan tangan kita masing-masing. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini. Besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, jemput kita semuanya. Kami syukuri akhir ibadah raya yang luar biasa ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita ini berkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan berkati.